Pembelajaran tematika subtema 1 muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat semuanya. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, mari kita awali pelajaran ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang anak-anak, kalian siapkan buku kalian, buku tema 3 tentang teks eksplanasi. Seperti namanya, eksplanasi atau dalam bahasa Indonesia menjelaskan. Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Contoh dari fenomena yang dibahas di dalam teks eksplanasi berupa bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Sementara contoh dari kejadian sosial bisa berupa pengangguran, kesehatan, dan lain-lain. Singkat cerita, teks eksplanasi menjelaskan tentang hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa, yakni mengenai mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Lantas, sulitkah untuk membedakan mana teks eksplanasi dan mana yang bukan? Sebenarnya tidak juga. Apalagi teks eksplanasi memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan jenis teks lainnya. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi adalah sebagai berikut. 1. Teks eksplanasi terdiri dari 3 unsur yang meliputi sebuah pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. 2. Informasi yang ada di dalam teks eksplanasi berisi berdasarkan fakta. 3. Informasi yang ada di dalam teks eksplanasi memiliki sifat objektif. 4. Teks eksplanasi membahas sebuah peristiwa. 5. Terakhir, teks eksplanasi merupakan jenis teks yang bersifat informatif. Sedangkan struktur teks eksplanasi sebagaimana telah saya sebutkan tadi, teks eksplanasi memiliki beberapa struktur yang membangunnya agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Di antara beberapa struktur yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi fenomena, yakni mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. 2. Penggambaran rangkaian kejadian, yakni merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Pola rincian atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis atau gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Sedangkan pola rincian atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara pola sebab akibat. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. 3. Itu adalah yang terakhir, ulasan atau kesimpulan berupa komentar atau pandangan tentang dampak serta konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan dalam teks. Ya, intinya strukturnya ada 3. 1. Identifikasi fenomena. 2. Penggambaran rangkaian. Yang ketiga adalah ulasan atau review kesimpulannya. Selanjutnya, langkah-langkah menentukan pola pengembangan teks eksplanasi secara umum. Pola-pola pengembangan teks eksplanasi dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pola pengembangan hubungan sebab akibat,
Yang kedua, pola pengembangan proses. Penyusunan pola dalam pengembangan teks eksplanasi dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 1. Tentukan tema atau topik. Pengertiannya, dengan menentukan topik, kamu akan memulai langkah awal dalam membuat teks eksplanasi, yaitu apa yang akan dibahas dan untuk siapa informasi tersebut diberikan. Yang kedua, kalian membuat dan menyusun kerangka teks yang mengandung topik teks eksplanasi. Nah, kerangka bertujuan untuk menyusun dan mengembangkan informasi yang ada di dalam teks eksplanasi. Jika kalian ingin membuat teks eksplanasi seputar gempa, tentu langkah awal yang kalian lakukan adalah menjelaskan pengertian sebab terjadinya gempa hingga dampak terjadinya gempa. Hal itu bertujuan agar tulisan memiliki struktur yang baik. Langkah ketiga adalah mengembangkan kerangka yang telah disusun. Setelah menyusun kerangka, proses selanjutnya adalah mengembangkan kerangka tersebut menjadi informasi utuh. Kalian boleh mencari informasi dari berbagai sumber untuk teks eksplanasi. Kemudian, susun sesuai struktur teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum, termasuk identifikasi fenomena, proses kejadian, dengan fakta-faktanya, dan interpretasi atau ulasan atau kesimpulan. Demikian penjelasan tentang teks eksplanasi. Nanti saya akan lampirkan contoh-contohnya dan kalian bisa membuat teks eksplanasi sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.